Beberapa bulan terakhir, dunia kembali menyoroti wilayah Timur Tengah. Serangan drone, rudal balistik, hingga ancaman perang besar antara Iran, Israel, dan sekutu barat seperti Amerika Serikat terus menjadi berita utama. Media sosial dipenuhi rekaman ledakan di langit malam, sistem pertahanan udara yang menembak jatuh misil, dan pernyataan keras para pemimpin dunia. Banyak yang bertanya, mengapa wilayah Timur Tengah seolah tidak pernah lepas dari konflik? Mengapa negara-negara seperti Iran, Israel, Palestina, dan Amerika Serikat terus berada dalam ketegangan yang bisa memicu perang besar kapan saja? Konflik ini bukanlah cerita yang baru muncul hari ini. Akar ketegangan di Timur Tengah telah terbentuk selama lebih dari 1 abad. Bahkan lebih jauh lagi, sejak runtuhnya kekaisaran besar yang pernah menguasai wilayah tersebut. Perang, perebutan wilayah, ideologi, agama, hingga perebutan pengaruh geopolitik telah menjadikan kawasan ini sebagai salah satu wilayah paling strategis sekaligus paling bergejolak di dunia. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Selama berabad-abad, Ottoman menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina, Suriah, Irak, dan Jazirah Arab. Namun kekaisaran ini mulai melemah dan akhirnya runtuh setelah Perang Dunia I pada tahun 1918. Setelah kekalahan Ottoman, wilayah Timur Tengah dibagi-bagi oleh kekuatan Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Salah satu perjanjian penting adalah Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 yang secara rahasia membagi wilayah bekas Ottoman menjadi zona pengaruh kolonial. Inggris kemudian menguasai wilayah Palestina, Irak, dan Yordania, sementara Prancis menguasai Suriah dan Lebanon. Namun penting dicatat bahwa Iran tidak termasuk dalam pembagian ini. Pada masa itu, Iran yang masih dikenal sebagai Persia bukan bagian dari Kekaisaran Ottoman, sehingga tidak dibagi dalam perjanjian tersebut. Meski demikian, Iran tetap berada dalam tekanan geopolitik kekuatan besar. Bahkan sejak tahun 1907, wilayah Persia telah dibagi menjadi zona pengaruh antara Rusia dan Inggris melalui Anglo-Russian Convention. Ketegangan semakin meningkat pada tahun 1917 ketika pemerintah Inggris mengeluarkan Balfour Declaration, yaitu pernyataan resmi yang mendukung pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Pada masa itu, Palestina sebenarnya dihuni oleh mayoritas penduduk Arab Muslim dan Kristen yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Setelah deklarasi tersebut, jumlah orang Yahudi yang pindah ke Palestina mulai meningkat. Gelombang migrasi ini semakin besar pada tahun-tahun berikutnya, karena banyak orang Yahudi di Eropa mengalami diskriminasi dan penindasan yang dikenal sebagai antisemitisme in Europe, yaitu sikap kebencian dan perlakuan tidak adil terhadap orang Yahudi. Situasi tersebut mencapai puncaknya pada tragedi Holocaust selama Perang Dunia Kedua, ketika rezim Nazi di bawah Adolf Hitler melakukan pembantaian sistematis yang menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi. Tragedi inilah yang membuat semakin banyak orang Yahudi mencari tempat tinggal baru yang dianggap lebih aman, termasuk di Palestina. Situasi ini akhirnya memuncak pada tahun 1948, ketika negara Israel diproklamasikan. Peristiwa ini segera memicu perang besar antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya, seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak.
Perang Arab-Israel pertama tahun 1948 berakhir dengan kemenangan Israel dan penguasaan wilayah yang lebih luas daripada yang direncanakan dalam rencana pembagian PBB. Sementara itu, ratusan ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba atau bencana. Konflik Arab-Israel kemudian berlanjut dalam beberapa perang besar. Pada tahun 1956, terjadi krisis Suez ketika Mesir di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez yang sebelumnya dikuasai Inggris dan Prancis. Israel kemudian bergabung dengan Inggris dan Prancis untuk menyerang Mesir. Tapi tekanan internasional memaksa mereka untuk mundur. Perang besar berikutnya terjadi pada tahun 1967. Dalam perang 6 hari, Israel berhasil mengalahkan koalisi negara Arab dan merebut wilayah strategis seperti tepi barat, Gaza, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Kekalahan ini mengubah peta politik Timur Tengah dan memperdalam konflik Israel dengan dunia Arab. Pada tahun 1973, terjadi lagi Perang Yom Kippur, ketika Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Meskipun pada awalnya berhasil menekan Israel, perang ini akhirnya berakhir tanpa kemenangan mutlak bagi pihak Arab. Namun perang ini memicu krisis minyak global ketika negara-negara Arab menggunakan embargo minyak terhadap negara Barat yang mendukung Israel. Sementara itu, perubahan besar juga terjadi di Iran. Pada tahun 1979, terjadi revolusi Iran yang menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang pro-Barat. Revolusi ini dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini yang kemudian mendirikan Republik Islam Iran. Sejak saat itu, hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menjadi sangat tegang. Iran mulai memposisikan dirinya sebagai kekuatan yang menentang pengaruh Barat dan mendukung kelompok-kelompok yang melawan Israel, termasuk Hizbullah di Lebanon dan berbagai kelompok Palestina. Hal ini membuat Iran menjadi salah satu aktor utama dalam konflik geopolitik di Timur Tengah. Pada dekade-dekade berikutnya, konflik di kawasan ini semakin kompleks. Perang Iran-Irak antara tahun 1980 hingga 1988 yang menewaskan ratusan ribu orang dan memperkuat rivalitas regional. Sementara itu, konflik Israel-Palestina terus berlangsung dengan berbagai pemberontakan rakyat Palestina pada tahun 1987 dan tahun 2000. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat juga meningkat dalam berbagai peristiwa, termasuk krisis Sandra di Teheran tahun 1979 dan konflik terkait program nuklir Iran pada awal abad ke-21. Israel dan Amerika Serikat menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir, sementara Iran menyatakan bahwa program tersebut hanya untuk tujuan energi. Memasuki dekade 2010-an, Timur Tengah kembali diguncang oleh gelombang protes yang dikenal sebagai Arab Spring pada tahun 2011. Revolusi dan perang saudara terjadi di beberapa negara seperti Suriah, Libya, dan Yaman. Konflik di Suriah khususnya melibatkan banyak kekuatan regional dan global, termasuk Iran, Rusia, Turki, dan Amerika Serikat. Di tengah situasi tersebut, rivalitas antara Iran dan Israel semakin tajam. Israel menganggap Iran sebagai ancaman utama karena dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan di wilayah sekitar Israel. Sebaliknya, Iran melihat Israel dan Amerika Serikat sebagai simbol dominasi Barat di Timur Tengah. Ketegangan ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai serangan cyber, operasi rahasia, hingga serangan militer terbatas. Pada masa kini,
Konflik antara Iran dan Israel juga sering terjadi melalui perang proksi di berbagai wilayah, seperti Suriah, Lebanon, dan Gaza. Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan bahwa konflik ini dapat melibatkan Amerika Serikat secara langsung. Mengingat hubungan strategis antara Washington dan Tel Aviv. Inilah sebabnya mengapa setiap eskalasi konflik antara Iran dan Israel selalu menjadi perhatian dunia. Karena berpotensi memicu perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Sejarah konflik Timur Tengah menunjukkan bahwa perang yang terjadi hari ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Dia merupakan hasil dari proses sejarah panjang yang melibatkan kolonialisme, perebutan wilayah, rivalitas ideologi, dan persaingan kekuatan global. Dari runtuhnya Kekaisaran Ottoman, pembagian wilayah oleh kekuatan Barat, berdirinya negara Israel pada tahun 1948, hingga revolusi Iran tahun 1979, dan ketegangan geopolitik masa kini, semua peristiwa tersebut saling terkait membentuk dinamika konflik yang masih berlangsung hingga hari ini. Itu tadi sejarah panjang konflik di Timur Tengah. Konflik ini mengingatkan kita bahwa keputusan politik di masa lalu dapat memiliki dampak yang sangat panjang terhadap masa depan sebuah wilayah. Dan memahami sejarahnya adalah langkah penting untuk memahami mengapa konflik ini terus terjadi hingga sekarang. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.